Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 yakni plagiasi. Jadi, tolong disimak ya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang paling pertama adalah Wida Nurrahmawati Agustina dari NIM 10. Yang kedua adalah saya sendiri, Aida Nuraski Utami dari NIM 17. Dan yang ketiga adalah Abdurrahman Noval Firdaus dari NIM 28. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengertian plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperolah kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya, mungkin teman-teman bisa memahami dengan sendiri ya pengertian plagiat yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang di sini meliputi beberapa poin. Yang diantaranya itu adalah dalam bentuk kesengajaan ya, memperoleh atau mencoba memperoleh gitu kredit dan nilai untuk suatu karya ilmiah. Yang kedua itu adalah kita mengutip bukan hanya seluruhnya, bahkan sebagian pun yang itu nanti dijadikan atau kita akui sebagai karya ilmiah kita ya, dan tidak menyatakan sumber secara tepat dan juga memadai. Yang mungkin adalah bentuk-bentuk aturan bagaimana kita harus mencantumkan sumber yang kita gunakan untuk karya ilmiah kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun pengertian dari plagiarisme secara bahasa, plagiarisme berasal dari dua kata Latin ya, yang berarti plagiarius atau penculik atau plagiare yang berarti mencuri. Ya. Berarti kalau misalnya plagiarius itu lebih kepada subjeknya dan plagiare adalah lebih kepada bentuk kata kerjanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sederhanakan apa itu pengertian dari plagiarisme? Ya, plagiarisme adalah tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikan seolah sebagai karya sendiri. Ya, jadi pokoknya apapun bentuknya, baik itu gagasan, kata-kata, atau kalimat. Atau nanti kalau misalnya kita jelaskan, ada penjelasan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk plagiarisme, bukan hanya kepada gagasan dan kata-kata atau kalimat, akan tetapi pada hari ini di mana teknologi begitu berkembang, semua bidang ada bentuk digitalnya ya. Salah satu dari bentuk digital pun dengan tidak menggunakan aturan tertentu dan mengambil karya orang dan mengaku itu adalah karya kita, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari plagiasi atau plagiarisme. Nah, kalau misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2002 disebutkan bahwa plagiarisme atau plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya ya, pendapat karangan orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan pendapat sendiri. Jadi itulah kurang lebih daripada pengertian plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan juga KBBI, dan juga salah satunya dari pendapat ahli yaitu Suyanto dalam bukunya ya. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan, lantas apa sih bentuk-bentuk plagiarisme? Di sini saya merujuk kepada buku Ahmad Bakhtiar ya, yang ditulis juga sebagai tulis pertamanya, dan penulis ketiganya itu dosen kita, Pak yang terhormat Bapak Syihabul Huda MPD begitu. Jadi dalam buku tersebut atau buku yang berjudul Khazanah Bahasa, kecurangan akademik dalam bentuk plagiasi sering terjadi dalam beberapa bentuk yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama
yaitu menggunakan atau mengambil teks, data, atau gagasan orang tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Ya, hal ini begitu jelas ya. Jadi apakah itu bentuk ketulisan, apakah itu bentuknya data yang sudah dilakukan oleh seseorang tapi kita semena-mena menggunakannya tanpa mencantumkan nama yang sudah melakukan mendapatkan data tersebut, atau mungkin gagasan atau ide seperti itu. Dan kita menjadikan apa yang kita dapatkan dari padahal itu adalah punya orang, seolah-olah itu adalah milik kita atau karya kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian menyajikan struktur atau tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri. Bahkan meskipun referensi pada penulis lain dicantumkan, bagian yang diambil sangat panjang, terdiri dari banyak rangkaian kalimat, bahkan banyak alinea atau struktur atau pola gagasan atau pola argumentasi orang lain. Ya. Jadi salah satu bentuk plagiarisme juga adalah ketika kita melihat atau kita menyalin gitu ya argumentasi atau mungkin gagasan seseorang yang sudah berbentuk begitu banyak paragraf dan orang tersebut sudah mencantumkan sumbernya. Tapi ketika kita remake atau kita susun kembali tanpa kita justru mengubah, hanya menyalin seluruhnya meskipun kita menggunakan sumber yang sudah dia cantumkan sumbernya atau dari pihak ketiga, itu salah satu bentuk plagiarisme gitu. Jadi alangkah baiknya kita memang langsung merujuk kepada buku yang sudah dicantumkan, yang kemudian nanti kita olah kembali dengan gagasan-gagasan yang kita miliki gitu. Bukan kita meskipun kita mencantumkan dari buku sesungguhnya, tapi kita melihat buku yang sudah ditulis oleh seseorang, dia sudah mencantumkan orang tersebut, kita mengsalinnya. Jadi ya itu salah satu bentuk daripada plagiarisme. Yang kemudian, tadi yang sudah disebutkan salah satunya salah satu bentuk plagiarisme gitu ya. Bukan hanya pada teks atau gagasan, akan tetapi pada zaman ini yang banyak segala bidang itu digitalisasi ya, apapun itu, dari bidang ekonomi, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Pengambilan materi atau audio atau visual orang atau materi tes software dan kode program tanpa menyebut sumber dan menampilkannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Ya, kalau misalnya mungkin yang salah satu dari kode program itu kita dulu pernah membuat project Arduino, di mana Arduino itu juga bisa dijalankan ketika diinstal codingannya ya atau programnya. Ketika kita menggunakan atau kita membuat sebuah project dan kita mencomot ya coding yang sudah dibuat oleh orang begitu, tanpa kita mencantumkan nama orang yang sudah membuatnya. Jadi seolah-olah itu adalah milik kita, kitalah yang berpikir bahwa itu codingan yang buat kita. Hal tersebut adalah salah satu bentuk plagiasi atau plagiarisme. Yang kemudian yang keempat adalah tidak menunjukkan secara jelas dalam teks. Misalnya dengan tanda kutipan atau penggunaan layout tertentu, bahwa kutipan literal atau yang mendekati literal dimasukkan ke dalam sebuah karya, bahkan meskipun rujukan yang benar terhadap sumber yang sudah dimasukkan. Nah, itu dia. Jadi memang secara teks itu kita tidak melakukan tanda kutipan atau penggunaan layout tertentu atau dengan format-format lain, apakah itu body note ataukah itu footnote gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mencantumkan sumber yang kita ambil atau yang kita gunakan dalam teks atau mungkin karya tulis yang kita buat seperti itu. Jadi ketika kita tidak melakukannya, kita tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut adalah salah satu bentuk plagiasi. Yang kemudian yang kelima adalah memparafrasa ya, mengubah kalimat ya, memparafrasa atau yang sudah kita ketahui parafrase ya, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam suatu susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Nah, isi dari teks yang lain tanpa rujukan yang terhadap sumber. Nah, hal itu juga termasuk daripada bentuk plagiarisme. Ketika kita memparafrase atau
menyusun ulang ide seseorang dengan kalimat kita sendiri, tapi kita tidak cantumkan orang yang sudah membuat ide itu sendiri gitu. Jadi kita, ya itu adalah salah satu bentuk pencurian ide dan salah satu bentuk plagiarisme. Yang terakhir adalah bentuk dari plagiarisme menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir itu kayak misalnya seseorang sudah dikumpulin gitu teks banyak dari orang-orang banyak gitu kan, yang memang dia sudah mengumpulkan dengan sumber yang valid. Akan tetapi dengan seenaknya kita mengambil apa yang sudah dia kumpulkan, ya meskipun sudah tertera dengan sumber yang valid, ya padahal itu adalah kerja dia gitu yang sudah membuat atau misalnya yang sudah menyusun, mengumpulkan berbagai macam teks-teks yang jadikan sebagai sumber untuk dia. Seperti itu teman-teman. Oke. Setelah mendengar penjelasan apa itu pengertian dari plagiasi, bentuk-bentuk plagiasi, dan di sini adalah jenis-jenis plagiasi. Plagiasi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang paling pertama adalah plagiasi penuh atau plagiarisme lengkap. Yang kedua adalah plagiarisme parsial. Yang ketiga adalah minimalis plagiarisme. Dan yang terakhir adalah plagiarisme mosaik. Oke, di sini ada jenis plagiarisme. Yang paling pertama adalah plagiarisme penuh atau plagiarisme lengkap, di mana pada kasus ini seseorang atau seorang penulis ini menyalin konten dari sumber lain secara penuh. Penulis tidak mengubah apapun dari sumber yang dikopinya. Jadi, tidak mengubah bahasa, tidak mengubah aliran, bahkan tidak mengubah tanda bacanya, dan menyajikannya sebagai karyanya sendiri. Jadi, di plagiarisme penuh ini benar-benar melakukan copy paste dan menganggapnya menjadi ide sendiri. Yang kedua adalah plagiarisme parsial. Pada kasus ini, seseorang menggabungkan data dari 2 atau 3 sumber yang berbeda dalam karyanya. Biasanya, pada kasus ini memanfaatkan kosakata sinonim atau mengubah kalimat aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Di sini, memanipulasi bahasa dari konten asli tetapi alirannya sama. Jadi umumnya pada plagiarisme parsial ini, kata-kata yang digunakan ini tidak sama, mengandung sinonim dari kata-kata yang ada di sumbernya, namun alirannya tetap sama. Jadi misalnya dari A lanjut ke B itu tetap sama alirannya. Dan kenapa mereka keduanya ini dianggap plagiarisme? Karena tidak menggunakan sitasi dan menganggapnya menjadi idenya sendiri. Oke, selanjutnya dari jenis plagiarisme. Yang ketiga adalah minimalis plagiarisme atau plagiarisme minimalistik. Adalah jenis plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memparafrasakan konten yang sama tetapi dalam aliran yang berbeda. Biasanya, penulis atau plagiator ini mengubah urutan ide yang terdapat dalam karya asli. Jadi mengubah idenya, mengubah kata-katanya, memparafrasakannya, mengubah alirannya. Seperti itu yang dilakukan oleh plagiator jenis ini. Banyak orang yang beranggapan ini tidak dianggap sebagai plagiarisme. Kenapa? Karena ini sulit dibuktikan. Karena sudah alirannya berbeda, kata-katanya berbeda, diparafrase pula. Jadi sulit untuk dibuktikan. Namun, pada dasarnya apabila terdapat seseorang yang mencuri ide dari seseorang yang lain, dari sumber yang lain, itu tetap dianggap sebagai tindakan plagiarisme karena tidak baik melakukan pencurian ide seseorang. Kita harus mengapresiasi ide seseorang gitu. Dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah plagiarisme mosaik. Plagiarisme mosaik ini seseorang mengubah konstruksi kalimat tetapi tidak mengubah kata-kata aslinya. Jadi terdapat perubahan kalimat tetapi kata-katanya ini tetap sama, jadi diubah-ubah aja dari depan ke belakang,
belakang, ke depan diubah-ubah, tapi tidak diubah kata-katanya dan menjadikan kegiatan jenis itu adalah kegiatan plagiarisme juga. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai sanksi terhadap plagiasi. Plagiarisme dan berbagai bentuk kecurangan akademik ini sangat dilarang karena kebenarannya dalam ilmu pengetahuan ini tidak boleh dirusak. Jadi kita tidak boleh mengambil atau mencuri ide dari seseorang. Oleh karena itu diaturlah sanksi terhadap plagiasi. Jadi di sini berisi hukuman-hukuman terhadap seseorang yang melakukan pencurian ide atau plagiarisme. Oke, di sini akan membahas mengenai sanksi terhadap plagiasi. Jadi yang paling pertama adalah terhadap lulusan TT atau perguruan tinggi. Nah, seseorang yang sudah lulus dari perguruan tinggi lalu dinyatakan melakukan plagiarisme, maka yang paling pertama akan dicabut gelarnya. Baik gelarnya itu profesi, vokasi, atau jenis gelar akademik yang lain. Yang kedua adalah harus mengulang tugas akhirnya. Apabila ketika melakukan seminar dan dinyatakan bahwa seseorang mahasiswa itu melakukan tindakan plagiarisme secara keseluruhan, maka harus mengulang tugas akhirnya. Yang ketiga ada lulus bersyarat. Lulus bersyarat ini diturunkan hukumannya atau sanksinya kepada mahasiswa yang melakukan tindakan plagiasi berupa beberapa bagian teks saja. Jadi, dianggap lulus bersyarat ini harus memperbaiki sesuai saran penguji. Jadi, bagian-bagian yang dilakukan tindakan plagiasi itu harus diubah, jadi harus dioriginalitaskan. Seperti itu. Yang kedua adalah terhadap mahasiswa. Jadi, kalau yang terhadap mahasiswa ini ada step-stepnya dulu karena masih sebagai mahasiswa. Yang paling pertama harus dilakukan persandingan dulu apakah seorang mahasiswa ini benar melakukan tindakan plagiasi dari karya ilmiah yang lain. Yang kedua, ditanya dulu kepada ketua jurusan atau ketua departemennya atau seorang dosen harus memberikan kesaksian bahwa seorang mahasiswa ini melakukan tindakan plagiasi. Selanjutnya, apabila berdasarkan persandingan dan kesaksiannya mahasiswa ini terbukti melakukan plagiasi, maka seorang bagian jurusan atau departemen harus menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. Nah, sanksinya berupa yang paling pertama adalah teguran, yang kedua adalah peringatan tertulis, selanjutnya penundaan pemberian sebagian hak manusia, ada pembatalan nilai, selanjutnya pemberhentian dengan hormat status sebagai mahasiswa, selanjutnya pemberhentian dengan tidak hormat dari status mahasiswa, dan yang terakhir adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Gitu. Namun, apabila salah satu persandingan atau kesaksian ternyata tidak terbukti bahwa mahasiswa ini menyatakan tindakan plagiasi, maka sanksi ini tidak dapat dijatuhkan dan harus dilakukan pemulihan nama baik terhadap mahasiswa tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ini terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka akan dikenakan sanksi berupa yang terdapat di dalam PPT tersebut. Jadi itu urutannya. Jadi yang paling pertama ada teguran. Jadi selanjutnya makin lama tuh makin yang tindakan semakin keras gitu. Dan yang ketiga ada juga sanksi terhadap dosen yang melakukan tindakan plagiarisme. Jadi hampir sama dengan mahasiswa urutannya. Yang paling pertama ada teguran, lalu peringatan tertulis, selanjutnya penundaan pemberian hak kepada dosen, selanjutnya penurunan pangkat dan jabatan akademik, selanjutnya pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, selanjutnya pemberhentian dengan hormat dari status dosen, selanjutnya pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, dan yang terakhir adalah pembatalan ijazah dari perguruan tinggi. Jadi di sini seperti itulah sanksi terhadap seseorang
atau Civitas Akademika yang melakukan tindakan plagiasi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghindari plagiasi. Nah, caranya seperti apa sih? Oke, untuk menghindari plagiasi yang dilakukan ketika proses penulisan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita harus menulis menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Artinya, dalam tulisan kita, informasi yang akan kita sampaikan itu harus berupa fakta. Jangan hanya sekedar hoax gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, tips yang kedua atau cara menghindari plagiasi yang kedua yaitu kita harus menuliskan sumber referensi untuk pernyataan yang diacu penulis. Misalnya, penulis A mengutip atau mengacu kepada penulis B, maka kita juga harus menuliskan referensi atau menuliskan identitas si penulis B tersebut gitu, biar kita itu bisa memahaminya lebih jelas gitu. Nah, yang ketiga yaitu kita memberikan batasan yang jelas. Manakah bagian yang merupakan kutipan dan manakah bagian yang merupakan pernyataan penulis atau pernyataan kita. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak bingung dalam menulis gitu. Nah, yang selanjutnya, jika mengutip, maka harus menyatakan dengan tegas dari mana sumber kutipan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan ide atau ketika kita menggunakan beberapa kalimat dari salah satu buku, misalnya buku A, maka kita harus menuliskan buku A tersebut dalam paper kita atau dalam tulisan kita. Yang selanjutnya yaitu menulis itu tidak mudah ya teman-teman, sehingga kita itu perlu bekerja keras, belajar, dan tidak boleh malu untuk bertanya pada ahlinya jika kita mengalami kesulitan saat menulis. Jadi kita harus giat ya teman-teman, dan jangan pernah malu buat bertanya gitu. Lanjut, yaitu kita harus membiasakan diri kita untuk menulis setiap hari dan menulisnya dengan pemikiran kita sendiri. Oke, sama halnya seperti pisau ya teman-teman. Jika tidak sering digunakan, maka pisau tersebut akan tumpul. Tapi kalau pisau tersebut sering diasah, sering digunakan, maka pisau tersebut akan tajam. Sama kayak kita, kalau kita sering nulis, rajin nulis, maka insya Allah kita akan menemukan gagasan dan ide-ide kita dengan sendirinya gitu. Kita akan lebih mudah dalam menulis. Nah, yang berikutnya kita tidak menggunakan cara-cara instan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita langsung menjiplak, langsung mengutip, langsung mengcopy paste tulisan yang sudah dibuat oleh orang lain pada paper kita atau pada tulisan kita. Jadi kita nggak boleh pakai cara-cara yang instan. Nah, yang terakhir kita harus sering berlatih menulis dan berupaya keras untuk menulis seotentik mungkin. Jadi menulis itu untuk mendapatkan hasil tulisan yang bagus, maka kuncinya yaitu dengan berlatih menulis. Seperti itu teman-teman. Cara menghindari plagiasi ketika pengutipan wawancara. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama, kita harus menandai bagian yang dikutip dengan tanda khusus, semisal menggunakan garis bawah atau menggunakan stabilo berwarna tentunya. Nah, yang kedua, kita harus mencatat main idea atau ide pokok yang diambil dari sumber kutipan dan mana yang menjadi pendapat atau kesimpulan pribadi. Nah, seperti itu caranya ketika kita akan mengutip dari wawancara ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita akan memparafrasa dan mengambil kesimpulan. Gimana sih caranya atau gimana sih cara menghindari plagiasi itu? Nah, yang pertama, kita harus membaca bagian yang akan dikutip secara cermat. Lalu, kita melakukan parafrase tanpa melihat teks yang asli dengan bersandar pada apa yang kita ingat dari teks itu. Jadi, teman-teman harus baca dulu teks yang akan teman-teman parafrase, terus teman-teman bisa tutup dan mulai menuliskan apa yang teman-teman ingat dari apa yang teman-teman baca tadi.
gitu. Jadi parafrase itu berarti bukan menuliskan kembali dengan melihat teks yang aslinya, tapi menuliskan dengan pemikiran kita sendiri dan apa yang kita ingat. Nah, yang kedua, setelah melakukan parafrase, kita harus melihat kembali untuk membandingkan antara parafrase yang kita buat dengan teks asli agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Jadi kita antara parafrase yang kita buat dengan teks aslinya itu tidak ada kesamaan gitu, atau tidak ada kesalahpahaman pengertian seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya ketika kita mengutip langsung, maka cara yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita harus mencantumkan sumber yang akan kita kutip sejelas-jelasnya dalam dokumentasi kita atau dalam daftar pustaka kita, dalam footnote dan body note. Itu harus jelas sumbernya. Nah, yang kedua, kita pilih bagian mana yang akan dikutip secara langsung, secara proporsional juga, dengan menggunakan tanda baca khusus pengutipan langsung. Dan sebaiknya pengutipan itu tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Berikutnya, ketika kita akan mengutip secara tidak langsung, maka cara yang pertama yaitu kita tentu saja sama seperti cara sebelumnya mencantumkan sumber yang akan dikutip sejelas-jelasnya. Nah, yang kedua, kita harus cermati bagian yang dikutip tidak langsung. Lalu, kita lakukan parafrase dengan menggunakan kata dan kalimat lain yang searti, tapi menggunakan struktur penulisan kalimat yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan kata dan kalimat lain yang sama artinya, tapi struktur kalimatnya berbeda. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kita memeriksa plagiasi dengan menggunakan aplikasi yang saat ini marak di internet? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan website Flexscout untuk mengecek plagiasi. Nah, yang pertama teman-teman harus membuka website tersebut. Nah, ini websitenya. Kemudian kalau teman-teman belum mendaftar, maka teman-teman silakan mendaftar, bisa menggunakan Facebook, Twitter, Gmail, atau LinkedIn dalam website tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar, teman-teman hanya perlu login saja ke dalam akun teman-teman. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman siapkan dokumen yang akan diperiksa. Bisa bentuknya itu dalam doc atau docx, dan ukuran maksimalnya itu 50 MB. Nah, setelah itu teman-teman mengunggah dokumen dan menunggunya beberapa waktu. Setelah teman-teman menunggu, maka hasilnya akan dapat teman-teman lihat di dalam Flexscout tersebut. Oke, di sini saya sudah membuka website dari Flexscout tersebut. Di sini saya akan demonstrasikan kepada teman-teman caranya. Yang pertama, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam website ini, teman-teman bisa langsung menuliskan email atau password kalau teman-teman sudah daftar. Dan jika teman-teman belum daftar, maka teman-teman di sini harus sign up now. Teman-teman daftar dulu. Kalau udah daftar, tinggal masukin email dan password aja, nanti langsung masuk. Oke, ketika teman-teman sudah daftar, maka di sini akan ada tulisan selamat Anda telah dengan sukses menyelesaikan registrasi. Jadi teman-teman di sini sudah daftar. Nah, yang kedua, ketika sudah daftar, maka teman-teman di sini bisa mengunggah dokumen pertama teman-teman di sini. Diklik aja ini yang hijaunya. Nah, setelah teman-teman mengklik, akan muncul bar seperti ini. Nah, di sini bentuk dokumen yang bisa teman-teman pakai itu adalah doc dan docx dengan ukuran maksimalnya 50 MB. Jadi kalau lebih dari 50 MB, maka dia tidak akan bisa diunggah. Seperti itu. Setelah teman-teman mengunggah, maka di sini akan ada
bagian seperti ini. Ini tandanya teman-teman sudah diunggah. Nah, tinggal kita di sini klik lanjutkan. Karena kita menggunakan mode gratis, maka tentunya hasil yang akan kita dapatkan hanya berupa plagiasinya saja, cek plagiasinya saja, tidak mendetail gitu. Ini tinggal kita klik lanjutkan. Setelah teman-teman mengklik lanjutkan, maka di sini akan terlihat resiko dari plagiasi teman-teman. Nah, di sini kalau di sini artinya sedang, maka plagiasi yang dilakukannya itu sedang, jadi tidak tinggi dan tidak juga rendah. Kalau misalnya tinggi, berarti dia itu aman dari plagiasi. Kalau misalkan rendah, berarti file tersebut itu mengandung banyak sekali konten plagiasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan keuntungan atau misalnya advantage lebih banyak, teman-teman bisa mengupgrade-nya dengan membayar pada website tersebut. Segini nih harganya, teman-teman. Nah, yang terakhir aplikasi cek plagiasi yang lainnya, yang gratis, yang tentunya bisa teman-teman gunakan, banyak di internet. Itu ada DupliChecker, ada Plag Tracker, ada Dustball, ada PlagScan, Plagiarism Checker, ada Unicheck, ada RightCheck, ada Fiverr Anti-Plagiarism Scanner, ada Plagiarism Checker Small, CEO Tools. Nah, ini yang bagus katanya teman-teman, tapi tentunya aplikasi-aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam melakukan cek plagiasi. Seperti itu. Silakan teman-teman jika ingin mencobanya, boleh sekali teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 8 mengenai bab 7 yakni plagiasi. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa dimengerti dan dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.